Inilah suasana Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tema 7, yaitu kebersamaan di subtema 1, kebersamaan di rumah, untuk kelas 2 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 1. Kalian boleh membuka buku kalian tema 7 subtema 1 di pembelajaran 1, yaitu kebersamaan di rumah. Di dalam buku kalian, di situ ada suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Di situ nampak ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Yuk kita dengarkan dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Sang ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Si tikus pun menjawab, "Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan,
Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, kalian sudah mendengarkan dongeng tadi. Seru bukan? Nah, sekarang kesimpulan dari dongeng tersebut. 1. Kita harus menggunakan kecerdikan kita untuk kebaikan. 2. Jangan sombong. 3. Jangan usil atau suka mengganggu orang lain. Selanjutnya, mengenal pecahan. Nah, di dalam buku kalian, di situ ada gambar lingkaran yang utuh. Nah, lingkaran yang utuh tersebut apabila dibagi menjadi 2, yaitu ada 2 potongan setengah sebanyak 2, karena lingkaran tersebut dipotong menjadi 2. Sedangkan apabila lingkaran tersebut yang utuh tadi dipotong sedikit tetapi tidak setengah, maka dari potongan tadi ada 2 potongan, yang satu bukan setengah, yang satunya tadi bukan setengah. Sedangkan jika potongan itu yang pertama tadi dibagi menjadi 2, namanya ada 2 potongan setengah dan setengah. Anak-anak, 1 donat dipotong menjadi 2 bagian donat yang sama besar, akan menghasilkan 1 bagian donat dari 2 bagian donat. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, selanjutnya guru akan bertanya kepada anak-anakku yang di rumah, apabila ada sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian tersebut disebut
Iya, tepuk tangan. Disebut setengah atau 1/2. Lalu ibu akan bertanya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah Iya, betul, adalah setengah bagian. Lalu, pertanyaan selanjutnya ya, disimak ya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Iya, betul, menjadi setengah atau 1/2 bagian yang sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian atau 1/2 bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang bagaimana anak-anak? Ukuran yang sama besar. Jadi kesimpulannya, jika ada satu benda atau satu barang atau satu bentuk, benda tersebut atau barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka 1 bagian dari 2 bagian donat tersebut atau benda tersebut atau barang tersebut maka disebut setengah atau 1/2. Pelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar pola ketukan birama. Anak-anak, kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Perhatikan atau dengarkan ya bunyi yang akan ibu keluarkan. Nah, di situ nampak ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat ada 3 ketukan ya tadi seperti ini. Nah, bunyi lemahnya ibu ngasih 1 ketukan. Tadi ibu memukul meja ya dengan kuat. Bunyi kuatnya dari pukulan meja dan bunyi lemahnya dari tepukan tangan. Jika ada bunyi tadi ya, ada bunyi lemah dan bunyi kuat tadi, apabila dilakukan dengan pola ketukan berirama, maka akan bisa digunakan untuk mengiringi lagu ya anak-anak. Mengiringi lagu atau membantu kita untuk bernyanyi dengan berirama yang digabungkan dari ketukan-ketukan tersebut, dari ketukan bunyi kuat dan bunyi lemah. Anak-anak bisa melakukan kegiatan tadi, belajar untuk membedakan bunyi kuat dan lemah dengan cara memukul meja ya, pada meja dengan kuat ya, seperti tadi ya. Nah, itu bunyi kuatnya, sedangkan bunyi lemahnya dengan tepukan tangan. Seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan apa ya? Kentongan atau menggunakan kayu ya. Tong 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 tek, tong 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 tek, tong 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 tek. Nah, bisa menggunakan kentongan atau tongkat kayu yang dipukulkan untuk membedakan bunyi yang lemah dan bunyi yang kuat. Nah, di sini kita akan belajar bernyanyi dengan nada Do sama dengan C 2/4, yaitu agak cepat ya lagunya. Cicak Cicak di Dinding karya A.T. Mahmud. Cicak Cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, misalnya kalian bisa bernyanyi menggunakan
bunyi kuat dan bunyi yang lemah dari lagu Cicak tersebut. Kalian bisa yang mana yang kalian kasih bunyi lemah, yang mana yang kalian kasih bunyi kuat. Kalian bisa belajar dari lagu Cicak tersebut sambil kalian mengiringi dari bunyi yang kalian pelajari tadi ya. Bisa memukul meja atau kalian bisa bertepuk tangan. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu kalian kombinasikan ya bunyinya dengan bunyi yang lemah dan bunyi yang kuat. Memasuki pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-teman. Teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Kalian bisa memperagakan gerakan berjalan di air sambil melakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-teman kalian. Perhatikan gerakan berjalan di air ya, seperti yang ada pada buku. Nah, anak-anak, jika kalian berada di kolam renang, kalian harus dalam pengawasan orang dewasa, bisa kakak kalian atau orang tua kalian ya, yang harus menemani supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalian terpeleset dan jatuh, apalagi yang belum bisa berenang, nanti bisa tenggelam ya. Walaupun airnya dangkal ya, kalian harus berhati-hati karena biasanya kolam renang itu licin ya. Licin, kalian bisa terjatuh di situ. Kalian harus berhati-hati dan harus diawasi dengan orang yang dewasa. Pembelajaran 3. Silaturahmi keluarga. Kalian amati gambar kegiatan Siti ya di situ. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, di situ anak-anak, dari bacaan tadi nampak ada kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau dan Ali suka warna coklat. Kesukaan setiap seseorang itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna merah, ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna putih. Nah, kalian bisa belajar menulis kesukaan teman kalian ya, mungkin dari tetangga kalian atau teman kalian yang di rumah itu mereka suka apa saja, kalian bisa menuliskannya. Misalnya teman kalian bernama Dio. Dio suka warna merah. Lalu ada teman kalian bernama Rani. Rani suka warna coklat. Nah, kalian bisa menulis kesukaan teman kalian. Nah, walaupun kesukaan teman kalian warnanya tidak sama dengan kalian, kalian harus menghormati karena setiap orang itu berhak memiliki kesukaan yang berbeda dari kita. Dan kita harus menghargai perbedaan kesukaan teman kita.
Tadi kalian sudah mengenal pecahan setengah atau 1/2 ya, dari donat yang dibagi, dari buku yang dibagi dua dengan sama besar. Nah, sekarang di sini ada contoh puding ya. Pudingnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, satu potongan puding ini dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Jadi potongannya sebanyak 3, satu potongannya bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar. Nah, masing-masing potongan 1/3 bagian, 1/3 bagian, dan 1/3 bagian. Jadi 1/3 bagian sebanyak 3 buah. Kalau disatukan menjadi satu bagian utuh. Pembelajaran 4. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan salat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Kalian bisa mencari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Misalnya di keluarga Siti, Siti mengaji bersama keluarga. Di keluarga Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Di keluarga Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Di keluarga Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Di keluarga Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Di keluarga Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Apa yang kalian lakukan bersama keluarga kalian dalam menjalankan agama masing-masing? Mengenal pecahan 1/4 atau 1/4. Di sini nampak di buku kalian ada gambar kue pizza. Nah, kue pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sehingga setiap satu bagian bisa dinyatakan dengan 1/4 atau 1/4. Ada 1/4 atau 1/4, 1/4 atau 1/4, 1/4 atau 1/4, sebanyak 4 bagian. Satu pizza dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar disebut 1/4 atau 1/4. Selanjutnya Bu Guru mencoba bertanya kepada anak-anakku semua yang ada di rumah. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah, tepuk tangan, adalah 1/4. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi seberapa banyak? 1/2 atau 1/3 anak-anak? Iya, tepuk tangan. Membagi menjadi 1/4 bagian yang sama besar. Pembelajaran 5. Bermain kucing dan tikus di air. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus.
Selanjutnya, tadi kalian sudah melakukan gerakan berjalan di air ya. Sekarang, ayo lakukan gerakan berlari dalam air. Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya. Kalau kalian melakukan gerakan berlari dalam air, kalian harus berhati-hati seperti tadi ya. Kalian harus berada dalam pengawasan orang dewasa supaya nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya kalian terpeleset, itu ada yang menolong. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dari kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain yang mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Ia tidak menyangka para bebek itu kompak. Ia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Dari cerita di atas, kesimpulannya adalah kita harus meniru si bebek tadi, bahwa bebek adalah hewan yang paling rukun di dunia. Dan tidak boleh mencontoh ya sikap Cerpelai tadi yang suka menghasut dan mengadu domba. Pembelajaran 6. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Ia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya ke kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut
merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah cara bermain dihentikan sejenak. Mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Ah, ada pencuri! 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 Teriak semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana membisikkan sesuatu rencana pada semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-bentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada yang juga menyanyi dengan syair yang lucu. Buah merah, buah merah, buah merah enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir, buah dimakan nanti, tralala trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tetapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Aduh, syukurin. Terdengar suara tawa para semut itu riuh mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat ia mencuri buah merah. Kemudian dicicipi buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam hatinya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut yang paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai,
dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata Kancil. Para semut saling berpandang-pandangan untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi yang sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si Kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si Kancil. Rupanya, sang Kancil mengganti cabai dengan apel, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang Kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, itu cerita tadi. Di dalam cerita, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jika ada seseorang yang jahat dengan kita, maka jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan supaya dia tidak menjahati kita lagi. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.